Kinogenesis merupakan proses terbentuknya zigot dari gamet betina tanpa kontribusi dari gamet jantan. Manfaat melakukan geogenesis. Wait. Tadi penyebutan yang salah ya teman-teman. Jadi penyebutan yang benar adalah kinogenesis. Lanjut, untuk mempercepat proses pemurnian, membuat populasi ikan hanya dalam 2 generasi. Membuat populasi tunggal pada kelamin betina, mempercepat proses dan mendeterminasi genotip jenis kelamin. Tujuan untuk memiliki sifat genetik yang sama dengan induknya sama seperti dengan cloning. Genogenesis dapat menghasilkan populasi betina monoseks dalam satu generasi atau untuk meningkatkan genetik dalam satu waktu yang singkat. Nah, jadi genogenesis ini tetap melibatkan sperma dalam proses pembuahannya. Akan tetapi, sperma ini hanya sebagai stimulan atau pengantar saja, bukan sebagai sumber genetik. Nah, sumber genetik ini berasal dari mengandung betina dan nantinya akan menghasilkan 100% sifat dari mengandung betina. Saya di sini dengan Ibu siapa? Nadia. Baik Bu, pertanyaan pertama, bagaimana proses genogenesis itu digunakan dalam proses pembenihan ikan? Langkah apa saja yang harus dilakukan ketika genogenesis? Yang pertama memang kita harus menyeleksi induknya dulu. Induknya jantan dan betina yang memang sudah matang gonad. Jadi kenapa yang harusnya sudah matang? Karena untuk mempercepat proses pembijahan itu sendiri. Setelah itu ketika dia sudah sudah bisa dipijahkan, telurnya kita stripping, kemudian spermanya kita stripping, kita encerkan dulu spermanya. Nah, biasanya perbandingannya itu 1 mili sperma itu kita encerkan pakai 9 mili larutan Enalvis biasanya. Kenapa sih kok sperma ini harus diencerkan? Tujuannya untuk memperbesar peluang pembuahan. Gitu. Karena kan kalau sperma terlalu pekat, dia akan semakin kecil ya peluangnya. Tuh. Kita encerkan dulu, setelah kita encerkan kemudian kita akan radiasi menggunakan ultraviolet 15 watt selama 9 menit. Setelah 9 menit tadi diasumsikan dia materi genetiknya sudah nonaktif. Setelah itu baru kita fertilisasikan dengan telurnya, kemudian kita kita inkubasi biasa. Itu kalau genogenesis itu ada 2 metode. Metode genogenesis mitosis sama meiosis. Kalau meiosis itu jadi tadi setelah difertilisasikan sebelum diinkubasi itu dia diberi kejut suhu panas dulu gitu. Jadi kalau ada gambar gimana ilustrasinya ya, telur itu teman-teman mengandung 2 N kromosom, paham ya? Kalau sperma kan 1 nih, kalau kita manusia kan 1 N kromosom betina, laki-lakinya 1 N 1 N. Tapi di ikan itu ada 2 N kromosom betina dan 1 kromosom N jantan. Kalau dia mau pembuahan secara normal, artinya 1 N di telur itu harus keluar biar dia jadi individu yang normal. Kalau dia misalkan telurnya ini tetap 2 N tapi dikawinkan, nanti dia jadinya triploid yang infertil gitu. Nah, ketika dia udah difertilisasiin, kalau kita pakai meiosis itu berarti 3-5 menit setelah difertilisasi maka telurnya akan langsung direndam di air panas suhu 40 derajat selama 1,5 menit. Kalau dia mitosis, maka dia akan diberi kejut suhu panas pada waktu 30 menit setelah fertilisasi. Gitu. Jadi setelah dikejut suhu, baru dia diinkubasi di suhu yang normal biasa sampai dia menetas seperti umumnya telur. Gitu. Agak susah ya kalau nggak ada ilustrasinya ya. Nanti kita kasih gambarnya. 2N kromosom. Selanjutnya, apakah genogenesis ini bisa diterapkan pada semua jenis ikan? Basically mungkin bisa ya, tapi terbatas pada, kalau sekarang sih yang kita lakukan sih kalau di sini itu hanya pada ikan mas sama ikan koi aja dulu sementara, karena memang kita kan untuk kriteria ikan di gino itu kan kita harus lihat dulu kenapa. Jadi tujuan gino itu kan biar ikan tuh mirip sama induk betinanya. Otomatis kalau dia itu harus mirip sama induk betinanya, berarti logikanya ikan betina itu ukurannya lebih gede
atau ukurannya atau pertumbuhannya lebih cepat daripada yang jantan. Gitu. Makanya ikan apa aja sih yang kira-kira induk betinanya lebih gede? Ya salah satunya ikan mas itu tadi. Gitu. Makanya kita melakukan genogenesis itu untuk mendapatkan ikan yang sifatnya mirip dengan induk betinanya saja. Jadi induk jantan tuh nggak ikut. Jadi even misalkan si ceweknya good looking yang laki enggak, nah itu nggak apa-apa, aman anaknya gitu. Tidak ada potensi untuk tidak good looking gitu. Nah, dia akan hanya akan good looking seperti induk betinanya. Jadi cuma di ikan mas sama ikan koi aja kalau di sini. Sementara masih Ya nggak sih? Untuk pertanyaan ketiga itu, apa genogenesis itu mempengaruhi keturunannya ya? iya sih, iya benar mempengaruhi. Karena kalau induk betinanya itu seperti unggul, jadi fungsinya genogenesis itu kan yang pertama itu untuk membuat generasi cloning, jadi yang mirip sama ibunya tok nih. Kemudian dia itu untuk juga mempercepat proses pemurnian suatu ras. Nah, apakah anak-anak yang dihasilkan dari genogenesis itu dipengaruhi oleh ibunya? Otomatis iya, karena yang kita harapkan adalah sifat dari ibunya, makanya ya sangat berpengaruh gitu. Semakin murni tingkat jenis kelaminnya, semakin berpengaruh juga. Jadi kalau genogenesis meiosis itu dia 50-50 anak yang dihasilkan, 50% jantan, 50% betina. Tapi kalau mitosis maka dia akan 100% betina semua. Cuman keberhasilannya rendah karena memang waktu fertilisasinya yang lama dari proses kejut suhunya itu, makanya itu dia peluang keberhasilannya di mitosis itu lebih kecil. Tapi anaknya pasti 100% betina. Itu pertanyaan keempat. Berapa lama sih biasanya tuh waktu dari proses genogenesis hingga bayi itu siap ditebar? Kalau kita tanya berapa lama dari genogenesis sampai waktu itu ditebar, jadi sebenarnya genogenesis itu tidak ada bedanya dengan pemijahan ikan biasa. Hanya saja memang kalau geno itu ada triknya. Tapi kalau penetasan sampai penebaran ya sama seperti ikan-ikan di kolam. Dia akan menetas 3-5 hari setelah fertilisasi. Terus kemudian setelah itu kita pelihara selama 1 bulan sama menjadi larva. Setelah itu kita taruh di kolam pendederan, kita besarkan seperti biasa. Jadi kalau untuk treatment setelah pembuahan yang setelah inkubasi itu nggak ada yang membedakan cuman dia treatment pada saat menjadi telur sama sperma aja. Tapi kalau semisal dia proses yang pas genogenesis itu berapa lama? Proses yang dari awal itu Sekitar kalau mitosis meiosis total kalau dilakukan ya, mitosis sendiri meiosis sendiri itu sekitar paling cepat kalau meiosis udah selesai itu paling 15 menit lah udah selesai semua. Tapi kalau mitosis karena 30 menit jadi sekitar 1 jam. Adakah tantangan atau kendala yang biasa dihadapi dalam penerapan genogenesis? Tantangan atau kendala biasanya kalau kita itu ikannya nggak bertelur, terus kemudian telurnya belum terlalu matang, itu aja sih. Kalau yang teknis yang lain sih insya Allah selama kita sudah menguasai metodenya sih nggak ada tantangannya. Paling ketika dia sudah menjadi ikan tuh kita tidak uji secara lanjutan bahwa bener nggak sih dia ini organisme genogenesis mitotik misalnya. Nah itu kita belum sampai ke sana. untuk yang terakhir nih, ada nggak sih Bu kelebihan dan kekurangan genogenesis ini dibandingkan dengan metode konvensional lain? Ada, terutama ketika tujuan kita mau memurnikan suatu strain tadi ya, itu memang dia mempercepat. Jadi kalau di ikan mas, 1 kali metode genogenesis itu dia sama dengan 2 kali pemijahan biasa. Beberapa ikan itu kayak ikan ayu itu bisa 1 kali genogenesis itu dia sama dengan melakukan insya Allah 14 kali perkawinan. Dan aja 14 kali perkawinan itu butuh berapa lama, tapi dengan genogenesis kita bisa meningkat 1 kalian. Jadi memang kalau tujuan kita untuk pemurnian strain itu memang jalan pintas satu-satunya yang paling mungkin dilakukan adalah genogenesis. Itu kalau karena di ikan mas ya pemurnian ya, makanya itu pakainya genogenesis.
Oke, baik. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nadia selaku teknisi di sini di PD Untar. Nah, yang telah memberikan ilmunya tentang biologi sehingga bisa. Nah, kami harap itu bermanfaat bagi kami dan juga teman-teman lainnya. Nah, semoga juga kita dapat ketemu di lain kesempatan. Ya, terima kasih juga. Semoga sukses selalu kuliahnya ya.